dalam fase-fase ini maka baik kelompok nasionalis, Islamisme dan Marxisme itu harus membangun satu kunci utama, yaitu persatuan Indonesia. Yang menarik adalah dia jelaskan dengan bahasa-bahasa pandangan dan pemikiran, baik dari perspektif nasionalis, dari perspektif Islamis, dan dari perspektif Marxis, tentang bahwa sangat relevan dan bukan tidak mungkin untuk membangun satu persatuan tersebut di antara ketegangan-ketegangan yang lain. Pandangan yang mengatakan bahwa mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-sedikitnya itu disebarluaskan sedemikian rupa sebagai sebuah praktik ekonomi yang lazim dan mereka lakukan itu, dan Soekarno menyadari bahwa itu adalah salah. Yuk, cepat mulai, Ren. Siap, senior. Baik, halo, apa kabar? Kembali kita di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik. Saya Hardi Hermawan dan kita masih di bulan Juni, bulan Bung Karno. Kita masih membahas tentang di bawah bendera revolusi, khususnya tentang bab nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Masih bersama dengan Dr. Erlangga Pribadi, pakar ekonomi politik dari Universitas Airlangga. Jadi kita sudah bahas tentang bagaimana ini dibuat di tahun 1926. Lalu kemudian ini menjadi bab pertama pembuka dari buku di bawah bendera revolusi ini. Nah, ini tadi dikatakan tidak sinkretis, bukan mencampur adukan begitu saja, tapi ada kesamaan di tiga gelombang besar pergerakan ini. Jadi harusnya seperti apa tadi? Iya, jadi harusnya sebetulnya Bung Karno mau bilang bahwa tadi seperti saya utarakan di awal, baik kaum nasionalis, kaum Islamis, kaum Marxis itu sama-sama menghadapi suatu persoalan besar yang membuat mereka tidak bisa kemudian membangun suatu bangsa yang bebas dari kolonialisme. Dan kemudian itu terjadi karena satu sama lain menganggap bahwa mereka tidak bisa bekerja sama dan mereka tidak bisa untuk berkolaborasi, melakukan aliansi dalam suatu perjuangan bersama dalam persatuan. Oke. Poinnya adalah mereka merasa tidak bisa bekerja sama. Iya, bersama. Karena kalau kita lihat dalam konteks sejarahnya, pada waktu itu mulai dari split ya, perpecahan ada Syarikat Islam, SI Merah, ISPC dan lain sebagainya. Dan satu sama lain kemudian saling memotong masing-masing kelompok. Nah, padahal mereka Bung Karno ini kan pada saat dia sejak awal kos di Peneleh ya, Gang Peneleh di Surabaya, umur belasan tahun itu. Pada saat SMA itu kan dia berinteraksi dengan para tokoh-tokoh dari masing-masing kelompok tadi, kelompok Islam, kelompok nasionalis, kelompok kiri, gitu kan, dalam suatu persahabatan yang sangat dekat. Kalau kita datang misalnya ke rumahnya di Jalan Peneleh itu, Bung Karno itu kan di tingkat 2, di atas di loteng itu kemudian tidur bareng-bareng jejer ada 4 kamar. 4 bangsal. Empat dipan itu Bung Karno, kemudian Musso, terus kemudian Kartosuwiryo, dan ada satu lagi Semaun kalau nggak salah. Itu dalam satu tempat bersama-sama, jadi dia tahu betul kenapa sebetulnya. Dia tahu betul tentang pikiran, perasaan, hati dari masing-masing kelompok. Tapi kenapa tidak bisa kemudian membangun satu persatuan? Nah, itu yang kemudian dia bilang bahwa dalam fase-fase ini maka baik kelompok nasionalis, Islamisme dan Marxisme itu harus membangun satu kunci utama, yaitu persatuan Indonesia. Yang menarik adalah dia jelaskan dengan bahasa-bahasa pandangan dan pemikiran, baik dari perspektif nasionalis, dari perspektif Islamis, dan dari perspektif Marxis, tentang bahwa sangat relevan dan bukan tidak mungkin untuk membangun satu persatuan tersebut di antara ketegangan-ketegangan yang lain. Karena mereka memiliki satu tujuan bersama, Indonesia dan memiliki musuh yang sebenarnya sama. Kapitalisme. Imperialisme. Iya. Jadi di Peneleh itulah sebetulnya
Indonesia dalam versi yang kecil itu sebenarnya sudah terbentuk dan di Bung Karno itu kemudian memiliki pengalaman historis, biografi dia berinteraksi dengan berbagai macam tokoh kalangan, berbagai macam ideologi dan gagasan itu. Di umur belasan tahun. Umur belasan SMA. Dia. SMA Soekarno pernah tinggal dalam satu rumah kos di Penilik. Ya, satu kosan dengan yang namanya Musso, seorang Marxis yang kemudian menjadi ketua PKI, satu kosan dengan yang namanya Kartosuwiryo, seorang Islamis yang kemudian memimpin Darul Islam, memimpin negara Islam Indonesia bersama dengan Semaun juga. Itu mereka dan bukan hanya mereka. Soekarno juga berdiskusi dengan orang-orang seperti Cipto Mangunkusumo, betul, dengan orang seperti misalnya Sneflit, gitu. Dan jangan lupa juga bapak kosnya adalah Pak Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, itu yang pemilik rumahnya kan? Di rumahnya. Itu berdiskusi secara intens. Jadi itu kalau kita lihat rumahnya tidak terlalu besar. Tapi zaman itu mana ada rumah yang mewah. Tapi kemudian tokoh pergerakan kepada datang semua ke tempat itu. Kita bayangkan betapa simpang siurnya, betapa ramainya. Ya. Dan dari sana sebenarnya mereka sudah menyadari bahwa yang menjadi persoalan adalah kapitalisme, imperialisme, kolonialisme. Iya, sebetulnya sudah mulai muncul kesadaran tersebut. Ya. Tapi mereka kemudian merasa mungkin bahwa mereka menganut gagasan atau ideologis yang dalam perspektif mereka itu tidak bisa dipersatukan. Dan itu yang kemudian coba dipecahkan dalam tesis Soekarno, nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Oke, kita tunda dulu bahwa itu tidak bisa disatukan, lalu kemudian Soekarno menawarkan tesis yang baru. Iya. Tapi sebenarnya apa sebenarnya yang bisa membuat mereka sama-sama meyakini bahwa imperialisme, kolonialisme itu merupakan sebuah persoalan bersama? Toh pada zaman itu belum tentu kesadaran itu muncul secara meluas. Orang mungkin akan menganggap biasa-biasa saja Belanda datang di sini, Belanda memiliki perkebunan yang luas, melakukan imperialisme, itu mungkin pada waktu itu belum tentu itu dianggap sebagai sebuah penghisapan. Iya, pada waktu itu memang seperti saya utarakan tadi, kemunculan tesis gitu ya, artikel tersebut oleh anak yang berumur 25 tahun itu adalah suatu pandangan tulisan yang mengguncang. Karena pada waktu itu misalnya, kalau kita lihat ada pandangan-pandangan perspektif pergerakan yang melihat bahwa kebangsaan itu landasannya adalah kebudayaan adiluhung pada masa lalu. Di mana kemudian citra atau imajinasi tentang kerajaan itu yang ditampilkan. Ada seperti itu. Ada juga kesadaran bahwa suatu kebangkitan itu muncul dalam suatu pandangan keagamaan atau identitas tertentu, gitu kan. Ada yang melihat bahwa pandangan itu bagaimana kita kemudian melakukan kolaborasi bersama misalnya dengan kolonial, gitu kan, menjadi bagian persemakmuran kooperatif. Tapi Soekarno melihat kalau kita tidak melihat pada dalam konteks analisis sosiologi, bahwa masyarakat ini dalam lapisan-lapisan struktur masyarakatnya sedang menghadapi persoalan di mana kemudian terjadi praktek ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan kemakmuran yang bersatu, berkelindang satu sama lain. Kalau kita tidak bisa memecahkan ini, maka kemudian tidak ada yang disebut kemerdekaan. Persoalannya kita tidak bisa merdeka, dan kolonial Belanda tidak akan pernah mau memerdekakan kita. Diutarakan oleh Bung Karno seperti itu di tulisannya. Mengapa demikian? Karena Indonesia Nusantara ini pada waktu itu menjadi tempat pencarian profit, keuntungan penghisapan besar-besaran. Melalui imperialisme itu, melalui kolonialisme itu. Iya. Nah ini gini Mas, ini coba kita lihat ya. Ini Soekarno ini belajarnya ini sudah benar jalannya. Karena kalau kita lihat, saya baru baca buku yang ditulis tahun 2022 ini bukunya nih. Brief History of Equality Thomas Piketty. Bicara tentang sejarah ketimpangan. Dia menjelaskan bahwa sumber-sumber kemakmuran di mana Eropa itu jauh melewatin benua-benua yang lain, bangsa-bangsa yang lain, itu bukan karena perdagangan bebas,
bukan karena keseimbangan raja. Ya. Kalau dia perdagangan, mitranya juga harusnya kaya Ikut juga. kaya, sama-sama kaya. Tapi karena apa? Karena dominasi militer, pencarian sumber daya alam di seluruh dunia melalui mekanisme kolonialisme, melalui bagaimana orang ditipu dan kemudian dieksploitasi, dijadikan budak, sehingga ada hubungan antara perbudakan dengan kemajuan kapitalisme. Ada hubungan antara penghisapan, bagaimana sumber daya alam, misalnya kemudian mulai dari rempah-rempah, minyak bumi, segala macam, yang diambil dan dihisap dari negara-negara non-Eropa untuk kemudian membangun tidak saja survivality, tapi juga kemudian kemakmuran. Dan itu yang membuat kemudian apa yang di Eropa itu bisa jauh lebih makmur dibandingkan negara-negara. Artinya Soekarno benar-benar melakukan kajian sampai ke inti teorinya itu sendiri. Ini teori. Dia bilang bahwa dia tidak tertipu, dia tidak termanipulasi oleh mungkin influencer datang di sini dengan wajah yang sopan santun, dengan keanggunan yang bisa menggoda orang, seolah-olah orang yang menjadi gubernur jenderal orang yang terhormat. Dia tidak tertipu dengan dia tidak tertipu. Nah, itu nanti dijelaskan dalam tulisan selanjutnya. Ketika dia mencapai Indonesia merdeka, dia bilang bahwa imperialisme kolonialisme itu ada berbagai macam. Imperialisme dan kolonialisme yang tua, yang kuno, itu brutal, gitu kan. Tidak memiliki aturan, permis, dan juga imperialisme modern yang tadi dibilang santun, terus kemudian seolah-olah beradab, berbudaya. Tapi intinya sama, menghisap. Ada di sebagian novel-novel yang terbit pada waktu itu ada romantisme, seolah-olah orang Belanda itu mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Dia tidak tertipu dengan itu, dia melihat bahwa yang dilakukan tetap adalah imperialisme dan itu ada persoalan buat Indonesia. Iya. Karena itu kan sebetulnya, ini kita masuk pada bahwa kaum imperial barat, kolonial barat itu kan untuk memberikan make up hijau terhadap niat pencarian profit, dan kemudian untuk menyelesaikan kontradiksi bahwa mereka itu pada awalnya menganggap dirinya sebagai pembawa kebebasan, kesamaan, segala macam kan. Nah, terus kemudian mereka melihat bahwa apa yang kami lakukan itu sah, kolonialisme imperialisme, karena kami membawa peradaban. Dan ada white man burden itu kan. Ada landasan teorinya mereka melakukan itu, seolah-olah ada landasan etis dianggapnya etis dan secara intelektual seolah-olah sah. Tapi padahal itu semua hanyalah selubung. Itu semua hanyalah kedok. Karena mereka butuh untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mereka kuasai, untuk mereka melakukan proses produksi, menjalankan industrialisasi dan kapitalisme, dan mereka juga kemudian mencari pasar terhadap produksi itu. Karena kalau hanya mengandalkan pasar di Eropa tidak cukup. Sehingga kemudian terus berjalan pencarian bagaimana kemudian kapital terus bergulir yang disebut sebagai akumulasi keuntungan. Dan selama berabad-abad pandangan itu dianggap sebagai pandangan yang sah tentang bagaimana praktek ekonomi berjalan. Betul. Dan itu terjadi karena apa? Karena mereka menganggap bahwa manusia-manusia di luar Eropa itu subhuman. Ada rasisme juga. Rasisme sebetulnya. Jadi rasisme, kolonialisme, pencarian keuntungan itu saling berkelindan satu sama lain. Pandangan yang mengatakan bahwa mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-sedikitnya itu disebarluaskan sedemikian rupa sebagai sebuah praktik ekonomi yang lazim, dan mereka lakukan itu, dan Soekarno menyadari bahwa itu adalah salah. Itu adalah salah karena kemudian hanya menguntungkan mereka yang ada di Eropa. Anak umur 25 tahun ini mengatakan bahwa itu salah, dan dia menyadari bahwa ada 3 cara untuk melawan itu dengan nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Ketika bersatu menjadi suatu kekuatan yang besar, menjadi suatu yang disebut blok sejarah baru. Maka ini yang kemudian akan dihadapkan. Lalu bagaimana perjalanan dari nasionalisme, Islamisme dan Marxisme dari tahun 26 ketika Soekarno pertama kali menulis sampai kemudian menghasilkan Indonesia merdeka? Kita akan bahas lagi nanti.
Kita stop dulu sejenak, Mas Angga. Masih banyak waktu untuk kita membahas. Bulan Juni, bulan Bung Karno, membahas di bawah bendera revolusi. Kita akan segera kembali.